tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Oke. Mengawali tahun pelajaran baru, ya, kita akan belajar lebih baik di semester 5 ya. Semester 5 pada kelas 9 atau semester 5 SMP Negeri Bajang ini dengan lebih baik dari yang kemarin ya. Untuk itu kita akan membuat suatu kesepakatan ya, tentang kesepakatan kelas atau yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah mirip dengan tata tertib. Bedanya apa? Kalau tata tertib itu adalah aturan yang dibuat oleh sekolah untuk langsung dilaksanakan pada kalian. Kalau tidak kalian laksanakan, maka ada sanksi. Kan gitu kan ya? Itu tata tertib. Kalau keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan. Suatu kesepakatan yang kita buat, yang kita akan taati bersama untuk kemudahan atau kelancaran kegiatan pembelajaran. Jadi kami, ya, kalian bisa memilih, bisa mencari peraturan-peraturan sekolah yang ingin kalian sepakati bersama, ya, sehingga terus kalian yakini bersama bisa ditaati dari dilaksanakan dan bisa memperlancar kegiatan pembelajaran. Paham? Paham ya? Kalau paham, nanti Bu Mati berikan minus. Ya. Ini nanti kalian bisa menuliskan satu-satu, ya, satu-satu peraturan, satu anak satu peraturan. Jangan sombong, tidak sombong. Nanti dia bermacam-macam. Boleh dilalah ujung sana dan ujung sana karena tidak ada contohnya, mungkin bisa sama boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, boleh sama, tapi nggak harus seragam. Karena kita mau mencari 10 minimal 10 nilai ataupun peraturan sekolah. Silakan, yang kembali, yang tadi kembali jangan ditempel, jadi tambah banyak ya. Oh sama, yang betul saja, yang di. Silakan, ada lagi. Berangkat terlambat. Pikat ya.
ke-23, memperhatikan guru saat sedang menjelaskan. Yang ke-24, tidak boleh terlambat. Yang ke-25, dilarang membuli teman-teman sekelas. Yang ke-26, melaksanakan jadwal piket yang sudah ditetapkan. Yang ke-27, dilarang menyontek di saat ulangan. Yang ke-28, wajib membayar kas tepat waktu. Kebaikan apa sih yang ada di sana, yang ada di aturan-aturan ataupun kesepakatan kita, sehingga kita, oh saya melaksanakan ini adalah ini loh. Contohnya nih, gunakan sepeda atau berjalan untuk ke sekolah. Kemudian rambut lurus berwarna hitam, harus berwarna hitam dan dipotong. Ini apa sih? Ini aturan kan ya? Ketika melakukan ini, berarti kalian sudah melakukan disiplin. Ini kan adanya disiplin kok. Inti sarinya adalah disiplin. Nomor 1 apa ini? Gunakan sepeda berjalan untuk sekolah. Kenapa sih tidak boleh sepeda motor? Belum punya SIM. Ada yang lagi? Kamu masih kecil. Nanti kok jatuh. Ya, jadi apa? Yang pertama, disiplin apa keselamatan ini utamanya? Disiplin utamanya apa? Keselamatan ya. Kalau rambut harus berwarna hitam dan rapi, disiplin. Sikap sopan dan saling menghargai. Ya enggak? Sopan dan baik kan? Kamu kenapa harus sopan? Kenapa saya menghargai kamu? Kan gitu ya? Apa ini intinya? Menghargai. Menjaga fasilitas sekolah. Kemana ini? Menjaga fasilitas sekolah. Apakah disiplin? Apakah kasih sayang? Apakah keselamatan? Atau apa ini? Kebersihan, kesehatan, fasilitas sekolah. Kenyamanan. Karena kalau itu jadi nyaman gitu kan ya. Oke, kenyamanan. Kenyamanan bagus. Memakai seragam sesuai aturan sekolah. Disiplin. Terus melaksanakan piket sesuai jadwal. Disiplin apa kebersihan? Kenapa sih harus dipiket ini? Lebih butuhnya kita di disiplinnya apa di bersihnya? Gitu kan? Berarti apa ini? Kebersihan. Kemudian yang ke-7 tentang tertib saat jam pelajaran. Disiplin apa nyaman? Kamu lebih senang belajar fisik apa belajar tenang? Berarti apa? Nyaman kamu belajar ya? Oke, kenyamanan. Terus perhatikan guru saat jam pelajaran. Menghargai. Oke, menghargai. Menggunakan topi saat di lapangan. Disiplin. Sebenarnya boleh-boleh saja, katanya. Disiplin. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Terus apa ini? Datang tepat waktu. Mengerjakan ujian secara mandiri. Yang mandiri ya. Jujur. Kejujuran. Wajib membayar kas tepat waktu.
Jadi, Umami ingin bilang bahwa dari nilai baik yang harus kita lakukan. Coba kita sisir. Yang pertama apa ini? Keselamatan. Yang kedua apa ini? Disiplin. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bisa disiplin pakai nomor berapa? Nomor 11. Oke. 5. Bisa disiplin pakaiannya, bisa disiplin waktunya, kan ya? Nah itu disiplin. Ini adalah nilai yang kita yakini bisa melancarkan kegiatan. Terus apa lagi? Menghargai. Ada berapa menghargai? 2. Menghargai guru, menghargai dan menghargai teman. Jadi semuanya. Hargai yang tua maupun yang lebih muda. Terus kenyamanan. Kenyamanan ada berapa kenyamanan ya? Kenyamanan ada 2. Bisa nyaman karena suasananya, bisa nyaman karena dinding-dindingnya yang tidak kotor, gitu kan? Yang tidak rusak. Kemudian apa lagi? Kebersihan. Kebersihan juga sesuatu yang bisa melancarkan kegiatan. Terus yang keenam, sudah? Oke, anak-anak. Jadi pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas dengan nilai-nilai baik, nilai-nilai kebijakan yang baik, nilai yang bijak. Satu di antaranya adalah keselamatan. Keselamatannya diterjemahkan dengan kesepakatan kita tidak membawa sepeda motor. Yang kedua adalah disiplin. Disiplinnya termasuk disiplin waktu, disiplin menunaikan tugas, disiplin berpakaian. Yang ketiga adalah menghargai. Yang keempat adalah kenyamanan, nyaman suasananya, nyaman lingkungannya. Kamu tidak boleh rame, kamu tidak boleh merusak kelas kita. Jadi tidak nyaman dipandang, ya. Yang selanjutnya adalah kebersihan. Kita sudah sepakat kelas kita jadi bersih. Yang keenam adalah jujur. Ada 6 nilai kebaikan yang sudah kita sepakati. Ingat ya, sudah diingat 6 itu. Kemudian mari kita laksanakan. Saya sebagai guru di sini tidak harus mengoprak-oprak nih, karena ini kesepakatan kalian yang membuat, masa kalian ya tidak menyepakati. Hilang boleh, tapi tidak selalu hilang. Itu teman-teman, anak-anak. Oke, kesepakatan kita sudah terwujud. Nanti bisa ditulis dengan baik, bisa dipasang. Kesepakatan kelas 9A, disiplin ini. Jadi satu banner atau satu karya kamu bisa dipajang karena biar kita ingat selalu ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Victor sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Dwi Darja, kepada rekan-rekan guru SMP Dwi Darja yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan karena Bapak Ibu sudah menyediakan waktunya untuk menghadiri diseminasi saya sebagai pemenuhan tugas di modul 1 CGP angkatan 8. Baik, saya mulai ya. Yang
Yang pertama, diseminasi penyebar atau menyebarluaskan ide budaya positif. Jadi saya sebagai CGP itu selama 2 bulan belajar, itu sudah mempelajari modul 1 yang terdiri dari 1.1, yang terakhir adalah 1.4 tentang budaya positif. Di intinya di sini diseminasi itu saya ingin menyebarkan, ingin menyebarluaskan apa yang saya pelajari di modul 1 tersebut, Bapak Ibu. Next. Di dalam pendidikan guru penggerak itu saya didampingi oleh yang pertama adalah Bapak Mubarak Istihadi sebagai pengajar praktik. Beliau sudah sering atau 3 kali kesini sebagai pendamping individu. Jadi beliau adalah pendamping secara luring, langsung ya. Kemudian yang kedua adalah fasilitator Dr. Andes Yuli Cahyono MPD, ini sebagai pemantau atau fasilitator di LMS-nya. Jadi beliau yang memprak-praki, misalnya ada tugas atau memberitahukan apapun, itu tugasnya beliau di dunia maya. Kalau Pak Mubarak di dunia nyata. Next. Bapak Ibu, yang pertama saya sampaikan di sini, di kurikulum Merdeka ini ada sedikit perbedaan, di antaranya tuh murid. Ya, murid ini tujuan utamanya adalah sebagai untuk keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan itu dirangkum atau disampaikan atau dibungkus dalam suatu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk pembelajaran pada kurikulum Merdeka kita mengasumsikan atau menyamakan murid itu sebagai benih, Bapak Ibu, sebagai benih, dan kemudian guru itu sebagai petaninya, dan lingkungan di sini adalah kondisinya itu berupa disiplin positif. Dan kemudian pada disiplin positif itu saya pelajari khusus pada modul 1.4. Jadi sekali lagi, benihnya, muridnya, kemudian ditanam oleh Pak gurunya, kemudian di dalam suatu lingkungan itu berupa mode disiplin positif menuju satu tujuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.4 itu ada beberapa inti, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, sampai yang ke-8 yaitu segitiga restitusi, yang semuanya adalah saling terkait satu dengan yang lain. Next, hubungan inti atau konsep inti itu bisa saya jelaskan pada yang selanjutnya. Baik, Pak Bu. Ya. Konsep inti yang tadi ada 8 tadi itu memiliki hubungan, gitu ya. Hubungan yang pertama adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu sebuah lingkungan ini didekati dengan suatu pendekatan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang istilahnya ide saya. Kenapa? Sebenarnya disiplin positif itu sudah banyak sekali, Bu. Misalnya salaman, berdoa sebelum pembelajaran, sopan santun pada orang tua, guru yang lebih tua, itu adalah disiplin-disiplin positif. Tetapi kenapa saya milih keyakinan kelas? Agar mudah dibuktikan. Nah, keyakinan kelas ini itu berupa nilai-nilai atau kebajikan universal yang diyakini oleh kelas yang bisa mensukseskan atau melancarkan kegiatan perubahan paradigma belajar tadi, perubahan belajar yang berubah tadi. Nah, ketika keyakinan kelas sudah dibentuk, sudah disusun, tetapi ada suatu anak atau murid yang katakanlah melanggar begitu, itu akan diselesaikan masalah-masalah yang timbul itu
dengan satu kegiatan yang namanya restitusi. Nah, restitusi sendiri ada 3 tahapan sehingga sering disebut dengan segitiga restitusi. Nah, penyusunan atau penyelesaian segitiga restitusi itu mengambil beberapa konsep ataupun beberapa teori. Di antaranya adalah teori kebutuhan dasar manusia, yang kedua adalah teori motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir adalah teori tentang posisi kontrol bagi guru. Nah, masing-masing itu bisa saya jelaskan. Silakan Ibu lanjut. Perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Itu jadi pembelajaran di kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang menggunakan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi, ada anggapan yang keliru, ya, ada anggapan keliru yang biasa kita anggap benar ketika pada waktu-waktu sebelumnya. Contohnya, 1, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Itu adalah sesuatu yang keliru. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan guru, bukan agama. Kemudian yang kedua, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Ini juga keliru, karena benih, ya tadi siswa dianggap sebagai benih, itu punya potensi masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksa begitu. Kemudian yang ketiga adalah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga sanjungan ataupun pujian itu ternyata tidak bertahan lama, hanya sebentar. Jadi ini sesuatu yang keliru kalau kita menganggap kalau anak disanjung, jur bahagia, jur seterusnya, itu keliru. Nanti ada hukuman, kita kadang rancu antara hukuman dan konsekuensi. Kalau itu sudah ada penjelasan sedikit, hukuman itu tidak terencana kalau tiba-tiba. Misalnya kemarin ada anak yang terlambat, tiba-tiba dia tidak tahu hukumannya apa. Oh, ternyata disuruh berdiri di depan kelas atau untuk hormat dan seterusnya, itu tidak tahu. Yang kedua, kalau konsekuensi itu terencana. Tapi walaupun terencana, konsekuensi dan hukuman semuanya adalah meninggalkan sesuatu yang kurang baik. Kalau hukuman kadang fisik, menyakiti fisik, bisa menyakiti psikis. Kalau konsekuensi biasanya juga meninggalkan rasa tidak nyaman. Jadi psikisnya yang kena. Nah, dari 2 itu yang paling bagus di kurikulum Merdeka itu adalah ketika ada masalah menggunakan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Lanjut, Bapak Ibu. Karena kita sebagai guru, kita sebagai orang yang lebih dewasa di sekolah ini, maka menjadi pengontrol, pengontrol. Mari kita lihat kita ada di posisi mana, ibu-ibu, bapak, ibu. Posisi kontrol menurut teori ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu pak guru yang suka menghukum. Bisa dengan kata-kata yang keras, bisa dengan fisik, bisa dengan psikis. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah itu sedikit sindir-menyindir gitu lah kalau saya itu. Disindir dengan kalimat-kalimatnya, tapi semuanya juga membuat tidak nyaman. Next. Kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Kita memposisikan diri sebagai teman, tetapi tidak menyakiti murid, memang tidak, tetapi di situ ada dampak yang kurang baik juga. Terakhir, kalimat terakhir itu ada ketergantungan murid sehingga ia merasa bisa mengandalkan gurunya kalau apa-apa dibantu oleh gurunya. Kemudian yang keempat, pemantau. Mungkin paling sering kalau saya pribadi itu memantau adalah mengawasi, ya, mengawasi murid dan selalu mengingatkan dengan aturan dan konsekuensi.
Terus next Bu Indra. Yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling baik menurut kurikulum Merdeka. Guru akan berkolaborasi bekerjasama dengan murid, memberikan ruang pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendidik murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi itu manajer. Next. Contoh kasus Bapak Ibu. Murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Kalau yang pada posisi penghukum itu akan menghukum menulis, saya tidak mengulangi lagi 50 kali. Jadi menghukum itu menghukum serta-merta sepertinya kayak kadang-kadang tidak nyambung begitu ya. Sedikit banyak hanya untuk jera begitu. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Itu kalimatnya yang disampaikan seperti itu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi merasa bersalah, dia dibuat rasa bersalah karena mengecewakan. Kemudian yang ketiga teman, ayolah lakukan demi ibu. Nanti kalau tidak dilakukan ibu yang dimarahi bapak kepala sekolah. Kalau pemantau, ini kamu sudah tahu aturan seragam kok ya dilanggar gitu loh ya. Biasanya begitu. Yang terakhir manajer. Nah ini Bapak Ibu, karena hal baru ini perlu dibaca dengan baik dan bersama. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi itu kalimat-kalimat yang disampaikan ketika ada murid yang menggunakan atribut tidak lengkap. Kalau kira-kira Bapak Ibu posisinya di mana? Manajer lah. Posisi kesadaran ada di mana? Ya. Mudah-mudahan kalau nanti masih ada yang jadi penghukum, kalau jadi pembuat bersalah atau pemantau, nanti akan hijrah menuju ke yang manajer yang tidak menyakiti tetapi justru berkolaborasi dengan anak-anak. Next. Nah, untuk mengadakan, mengkondisikan seperti itu, maka perlu ada yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Karena kita sudah punya peraturan ya Bu, Pak, sudah punya tata tertib. Tapi kita disarankan atau sebaiknya membuat keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau peraturan itu hanya satu arah. Jadi sekolah membuat kita sebagai keyakinan kelas ini dianggap lebih baik ya, karena berupa kesepakatan-kesepakatan yang melibatkan anak-anak dan sekolah dalam ini diwakili oleh guru. Kemudian kenapa harus guru? Ya, karena disiplin positif ini bisa tercipta ketika semua berkolaborasi. Jadi disiplin itu bukan tugasnya BK saja, tetapi ini menjadi tugas semua guru. Jadi kenapa? Karena kita berasumsi bahwa kita adalah seorang guru yang pamong, yang among, yang manajer, ngomong anak-anak, menuntun anak-anak, murid-murid untuk menjadi insan yang mandiri dan merdeka serta bertanggung jawab sebagai tujuan pendidikan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti misalnya ada waktunya. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa secara langsung ataupun nanti bisa kita lebih sering berkolaborasi atau berdiskusi bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.